Jadi ciri-ciri money game itu atau investasi bodong itu menghimpun dana masyarakat, dan dana masyarakat itulah kembali diputar untuk masyarakat. Jadi dia tanpa ada, kalau dia bisnis tanpa ada produk, kalau dia investasi menghimpun dana tanpa ada produk yang dia jual atau tidak ada usaha-usahanya, seperti investasi bodong yang menjanjikan dengan hasil yang cukup besar. Nah, sementara kalau di Indonesia ini sangat jelas dasar hukumnya menyimpan dana atau menghimpun dana itu. Pertama itu menghimpun dana dari perbankan, yang itu harus diproses izin dari OJK. Menghimpun dana untuk sosial itu ada di Menteri Sosial. Kalau di HIPO ini bukan menghimpun dana yang diartikan dalam bentuk simpanan dan imbal hasil, tapi menghimpun sumbangan yang berasal dari anggota. Nah, ketika menghimpun dana sumbangan yang berasal dari anggota, itu dasar hukumnya juga ada Undang-Undang tentang Ormas. Undang-Undang tentang Ormas itu pasal 37 ayat 1, ada huruf A, iuran anggota, ada sumbangan anggota, ada dari badan usaha dan segala macam. Jadi HIPO ini sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah yang menggalang kekuatan anggotanya. Apakah bisa orang lain? Nggak bisa, dia harus menjadi anggota dulu. Nah, syarat untuk menjadi anggota ya bayar iuran. Syarat untuk menjadi anggota apa? Taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ketika sudah menjadi anggota, sudah taat pada ADART dan peraturan-peraturan, ada aturan-aturan yang itu disepakati oleh pengurus. Aturannya apa? Aturan cara menyumbang kepada organisasi. Nah, ketika menyumbang kepada organisasi, dia akan menerima manfaat, fasilitas, dan subsidi. Jadi nggak ada yang namanya imbal hasil, pembagian profit, pembagian dividen, atau pembagian suku bunga, nggak ada. Yang ada, sumbangan-sumbangan organisasi ini membangun badan usaha. Boleh nggak berorganisasi membangun badan usaha? Boleh, pasal 37 ayat 1 huruf B, C. Nah, yang udah ada itu kita membangun usaha HBM. Kita bangun PT HBM. Nah, PT HBM itu tunduk dan patuh pada Undang-Undang Perseroan. Lalu dari mana modal PT HBM ini? Inilah dari sumbangan yang dikelola oleh perusahaan. Nah, dari mana sumbangannya? Dari anggota. Jadi jelas alurnya gitu loh. Usaha yang ada di HBM sendiri apa? Banyak sekali. Jadi dari HBM ada PPOB, ada usaha perusahaan-perusahaan anak perusahaannya HBM seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, ada produk herbal, ada multi level marketing, kemudian ada digital, dan banyak area-area usaha, unit usaha UKM-UKM yang kita bangun. Ada Histor seperti marketplace yang ada di layaknya marketplace yang lain. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan miliknya PT HBM yang itu dibuat oleh PT HBM. Yang itu tujuannya bagaimana perusahaan itu bisa mengangkat UKM-UKM naik kelas, bisa mengangkat produk-produk di daerah. Karena kita memang sudah wanti-wanti, HBM atau dana anak perusahaannya tidak boleh menjual atau memproduk yang kandungan importnya itu lebih dari 80%. Jadi ada etika yang gitu. Justru kalau bisa 100% produk-produk atau kandungan produksinya berasal dari masyarakat. Nah, disinilah kadang-kadang orang menganggap keliru. Kelirunya kenapa? Ada HIPO investasi bodong, HIPO bohongi masyarakat. Nah, kalimat-kalimat itu, analisa-analisa seperti itu karena dia tidak memahami HIPO sesungguhnya. Dia tidak masuk, dia hanya di luar. Dia tidak hanya menggunakan
dasar hukum dan undang-undang yang berbeda yang diterapkan oleh HIPU sendiri. Mereka menggunakan undang-undang perbankan, mereka undang-undang undang-undang penghimpunan dana sosial. Tapi mereka tidak mempelajari bagaimana undang-undang ormas itu mengatur tata kelola keuangan organisasi hingga organisasi bisa mensejahterakan anggotanya. Nah, ini yang nggak mereka pelajarin. Jadi ada persamaan, tetapi banyak sekali perbedaan tentang penghimpunan dana versi undang-undang organisasi masyarakat. Itu yang keliru. Dari Abang melalui sosialisasi ini ada yang mau disampaikan nggak berupa himbauan? Bagaimana itu menangkal soal tudingan tersebut? Kami sudah memberikan contoh. Satu-satunya organisasi yang digital dan organisasi yang solid itu ada di HIPU. Kami hanya menghimbau bagi anggota HIPU, bagi masyarakat, pelajari betul yang bentuk-bentuk money game. Pelajari betul bisnis-bisnis yang merugikan masyarakat. Karena kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana organisasi ilegal, mana bisnis ilegal, mana bisnis yang legal. Karena bisnis legal pun itu sama juga, scam juga. Contoh, Jiwasraya. Bumi Putra hampir tidak bisa membayar klaim asuransinya. Dan alhasil itu uang negara yang menggunakan untuk membuat satu masukan patungan. Jiwasraya itu satu bisnis asuransi yang plat merah yang dananya itu dikelola oleh Jiwasraya. Dan itu tidak bisa bayar klaim. Sekarang harus Menteri BUMN Erick Thohir memberikan patungan kan. Nah, ini bisnis asuransi yang sudah didaftarkan dan sudah diseleksi oleh OJK, diseleksi oleh Bapeti dan segala macam dan bidang-bidang yang ini. Kenapa ini nggak bisa diperbaiki? Nah, jadi nggak ada yang bisa membedakan sekarang dan itu yang harus hati-hati. Yang penting jangan mengorbankan masyarakat lah.